Ya, hari pertama akan dimulainya pertemuan FOMC dan kita baru akan mendengarkan laporan ataupun hasil keputusannya yaitu besok malam atau kurang lebih di hari Kamis dini hari. Tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama yaitu terkait dengan data ekonomi tadi malam yang relatif lebih baik daripada ekspektasi, terutama untuk PMI service ya. Lalu kemudian ada beberapa pernyataan juga dari para pejabat bank sentral yang tentunya ini akan menjadikan sentimen market berikutnya. Oke, begini ulasannya. Ya, seperti yang terlihat di sini, data ekonomi terkait dengan data dari China menunjukkan angka yang relatif stabil atau relatif sesuai dengan ekspektasi kecuali fixed asset investment yang mengalami penurunan ke 3,3%. Lalu kemudian kita sempat melihat reaksinya kemarin adalah negatif untuk Hang Seng dan penurunan tersebut ya dikarenakan tidak ada tanda-tanda yang positif juga terkait dengan stimulus lanjutan. Tapi kabar tersebut mungkin agak sedikit berubah setelah tadi pagi saya sempat membaca ada pernyataan dari para pejabat ataupun petinggi yang kemungkinan mereka akan meneruskan dengan harapan adalah terkait dengan stimulus fiskal berikutnya. Nah, tapi ya mau tidak mau secara keseluruhan kita memang harus menunggu dari China ini adalah terkait dengan pengumuman dari PBOC yang akan dilakukan di hari Jumat. Masalahnya adalah apakah di hari Jumat dia akan menurunkan suku bunga atau langsung menurunkan triple R atau Reserve Requirement Ratio. Kalau merucut kepada apa yang dijanjikan oleh para pembuat kebijakan, maka kemungkinan kita akan mendapatkannya adalah pemangkasan triple R atau Reserve Requirement Ratio. Dengan catatan tambahan bahwa mereka juga mengkonfirmasi akan melakukan pelonggaran kebijakan di sisi moneter ataupun didukung dengan kebijakan fiskal yang cukup baik ataupun cukup lebih tinggi ya. Dan ini yang sangat dibutuhkan oleh sentimen market yang memang sempat ragu dan juga kecewa. Sudah 2 kali pengumuman dari pertemuan yang sebelumnya yang ternyata berujung kepada kekecewaan karena kurangnya detail apa yang akan dilakukan dan juga target yang akan dilakukan. Nah, sementara dari data manufacturer PMI ataupun manufacturer PMI dari Inggris ataupun Euro, kita sempat melihat data yang relatif sesuai dengan perkiraan kita, yaitu angkanya tetap di bawah 50, dan itu berarti kontraksi. Dan keduanya dari Inggris ataupun Euro memiliki data PMI service atau sektor jasa yang kembali rebound ke level atau ada di atas 50. Ya, ini berarti tanda-tanda ekspansi untuk sektor jasa baik di Inggris ataupun di Uni Eropa. Nah, cuman sayangnya ini kelihatannya tidak terlalu berpengaruh signifikan. Walaupun ya kita lihat dari euro ataupun pound sterling, harga bergerak naik dan bahkan ditutup dengan rebound. Cuman masalahnya adalah apakah ini akan menjadi tanda-tanda bahwa mereka akan naik lebih tinggi atau tidak. Ya, khusus untuk euro akan bergantung pada data inflasi besok dan juga Inggris kelihatannya masih tetap harus terpaku dengan apa yang akan disampaikan oleh BOE di hari Kamis mendatang. Terlepas dari itu, di malam hari juga kita mendapatkan data yang hampir bisa dibilang mengulang cerita apa yang sempat terjadi di bulan-bulan sebelumnya, yaitu kaitannya dengan PMI service dan versus PMI manufacturer. Lagi-lagi kita dapat kejutan di level service ya. Di sektor service kita melihat angkanya cukup menakjubkan. Ekspektasi 55,7 ternyata muncul dengan angka 58,5. Malah lebih tinggi. Dan ini berarti menandakan semakin kokohnya atau cukup solidnya sektor jasa di Amerika berbanding terbalik dengan sektor manufaktur. Lagi-lagi dia tetap bertahan di bawah 50 dan untuk saat ini berada di 48,3, turun dari sebelumnya 49,7. Nah, tapi yang juga cukup mengherankan itulah terkait dengan data dari New York Empire State Manufacturer. Dari yang bulan sebelumnya berada 30-an atau 31,2 lebih tepatnya, turun sampai 0,2. Apa yang terjadi? Ini berarti menandakan sesuatu hal di sektor manufaktur yang ini dikaitkan dengan tingkat permintaan yang bisa dibilang relatif lebih rendah. Nah, bahkan tercatat inilah level terendah dalam 6 bulan terakhir, sehingga kalau misalnya kita perhatikan ya sangat wajar PMI manufakturnya juga dirilis dengan angka yang relatif lebih rendah atau dalam hal ini adalah kontraksi. Apakah ini akan mengganggu keputusan dari Fed? Saya rasa tidak akan terlalu mengganggu, tapi minimal ini akan menjadi catatan tambahan dengan kondisi manufaktur dan juga sektor jasa yang bisa kita argumenkan itu adalah terkait dengan komponen dari ketenagakerjaan berikutnya. Nah, otomatis secara keseluruhan memang mixed sentiment, tapi yang kita lihat adalah dolar masih tetap kokoh, termasuk juga US Treasury yang mengalami kenaikan. Sementara itu dari ECB, para pejabat ECB ternyata semakin sering untuk memberikan pernyataan yang kali ini cenderung adalah dovish statement. Ya, dari pernyataannya, Snabel ataupun Wunsch itu mendukung untuk penurunan lebih lanjut dan targetnya mereka adalah ke level netral, mendekati level netral. Bahkan terang-terangan Wunsch mengatakan ada konsensus yang menyarankan bahwa
suku bunga itu harus mendekati level netral. Yang perlu kita ketahui adalah level netral untuk saat ini ECB kurang lebih diperkirakan di 2%. Artinya kalau misalkan sekarang ini sudah 3,00, mereka mungkin akan mentargetkan 100 basis point di tahun mendatang, dan itu yang berarti menekan kepada euro. Nah, sementara dari Snable mengatakan semua tersebut bisa dilakukan asalkan bergantung pada data ekonomi, dan so far menurut dia dengan menurunkan suku bunga secara bertahap itulah hal yang memang paling tepat. Jadi dalam hal ini teman-teman, mereka atau ECB dalam hal ini cenderung nyaman dengan apa yang disampaikan ataupun yang terlihat dari ekspektasi market terkait dengan pelonggaran kebijakan lebih lanjut. Jadi kita akan lihat di sini euro kecenderungannya adalah mengalami penurunan untuk tahun depan dibandingkan pada pound sterling ataupun bahkan dibandingkan terhadap US dollar. Ini persis dengan apa yang disampaikan oleh live streaming kemarin waktu kita bicara tentang outlook dari ECB, yaitu terkait dengan kebijakan suku bunga. Nah, di sisi lain ada kabar dari Wall Street Journal, yaitu Nick Timiraos, reporter yang juga dikenal sebagai Fed Watchers. Ya, menurut dia ada bocoran semacam informasi dari dalam bahwa kemungkinan Fed sudah mempersiapkan diri, mereka bisa saja memperlambat atau bahkan menghentikan penurunan suku bunga. Tapi catatannya kembali lagi dengan bergantung pada data ekonomi tentunya. Nah, Fed tentunya untuk minggu ini tetap akan memangkas suku bunga bulan Desember, seperti yang kemarin saya sempat sampaikan. Jangan fokus kepada suku bunganya karena 94-96% kurang lebih itu sudah diantisipasi dan market sudah tahu bahwa itu akan terjadi pemangkasan. Nah, yang akan difokuskan adalah dot plot atau proyeksi ekonominya, karena disitulah alur suku bunga berikutnya akan ditunjukkan, termasuk yang disampaikan oleh reporter Wall Street Journal tersebut. Nah, kaitannya dengan apa yang terjadi, saat ini ada kekhawatiran di dalam internal Fed yang mengatakan bahwa mereka khawatir tentang kondisi inflasi, tapi di sisi lain juga khawatir kalau potensi yang dilakukan sampai nanti itulah pemangkasan sudah terlampau jauh. Ya, walaupun demikian, ya Ketua Fed Jerome Powell sudah memberikan penekanan bahwa hari-hari sebelumnya mereka akan menggunakan kebijakan yang lebih tepat dan juga bergantung pada data dan memperlambat laju penurunan suku bunga tersebut. Nah, lagi-lagi teman-teman, yang dimaksud dengan memperlambat laju penurunan bukan berarti dia akan stop total, tapi melainkan dia akan ada jeda di tengah-tengahnya, atau mungkin jeda kemudian turunkan, jeda turunkan, dan seperti itu. Dan semua itu memang baru akan atau bisa dilakukan kalau disesuaikan dengan kondisi data ekonomi ke depannya. Nah, tapi yang paling parah kalau misalkan ternyata dia menghentikan secara total, berarti 2025 dia akan hentikan dan mereka akan melihat apa diperlukan untuk pertengahan tahun ke depan. Jadi kalau misalkan sesuai dengan apa yang kita bicarakan kemarin, otomatis dari Jackson Hole Symposium 2025 itu yang akan menentukan apakah Fed nantinya segera menaikkan apa tidak. Tapi yang jelas di 6 bulan pertama 2025 kelihatannya masih clue-nya ini masih kurang lebih masih abu-abu. Jadi kita akan dengarkan dari penjelasan Fed besok malam, termasuk juga pernyataan sikap dari Powell. Sementara itu dari konflik Cina dan Taiwan, China memberikan harapan atau menyampaikan harapannya kepada pemerintahan AS yang terbaru, yaitu Donald Trump, nantinya diharapkan untuk tidak ikut campur, terutama untuk masalah internal mereka, dan salah satunya yang lebih spesifik adalah pada konflik Taiwan versus China. Jadi mengingat dengan apa yang terjadi pada pemerintahan Biden yang lalu, secara terang-terangan Amerika memihak kepada Taiwan, sehingga akhirnya sempat meruncing dan membuat ketegangan di antara kedua kubu. Nah, tentunya ini tidak diharapkan terjadi kembali, sehingga kita akan perlu melihat ini sebagai salah satu tambahan faktor ketidakpastian di tahun 2025. Nah, tentunya kita masih punya faktor geopolitik lain selain Israel Hamas yang memang sudah kecenderungannya adalah gencatan senjata, tapi ingat mereka hanya 60 hari dan perkiraan kami itu berarti sampai akhir Desember. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi di bulan Januari atau setelah Januari. Kemudian juga terkait dengan Iran Amerika ataupun bahkan Iran Israel, dan juga terkait dengan Rusia Ukraina. Nah, semua faktor-faktor tersebut juga akan mewarnai di 2025 sehingga kita perlu untuk mewaspadai ketidakpastian tersebut. Nah, data ekonomi untuk hari ini kita akan fokus dengan beberapa agenda. Yang pertama dari Inggris di jam 2 nanti kita akan lihat claimant count change ataupun pasar tenaga kerja yang juga diiringi dengan unemployment rate. Tapi satu kali catatan lagi ya teman-teman, posisinya kemungkinan ini akan diabaikan karena beberapa laporan sebelumnya dianggap tidak akurat.
Jadi kalaupun misalkan terjadi kenaikan, ya saya rasa kemungkinan kenaikannya akan relatif terbatas untuk pound sterling, sehingga saya akan lebih condong untuk memperhatikan inflasi Inggris besok sore. Kemudian juga terkait dengan kebijakan BOE di hari Kamisnya. Nah, sementara untuk euro, zona euro kelihatannya akan fokus kepada data dari Jerman, dan itu berarti data IFO Business Climate yang diperkirakan akan relatif kurang lebih turun tapi tipis 85,5 dari 85,7. Nah, kalau misalkan datanya relatif lebih rendah, tentunya ini akan menekan euro kembali, tapi kalau lebih tinggi dan itu akan membuat euro punya potensi untuk mengalami rebound. Nah, seperti yang terlihat sampai saat ini, euro kelihatannya tidak bergerak sama sekali. Hampir bisa dipastikan dalam 2 atau 3 hari terakhir ini cenderungannya adalah relatif sideways. Sementara untuk di malam hari, kita tentunya akan fokus dengan data retail sales dan ekspektasinya adalah mengalami kenaikan. Dan lagi-lagi teman-teman, angka yang akan kita bandingkan adalah angka aktual versus ekspektasi. Tolong dicek apakah yang terjadi. Kalau misalkan angkanya relatif lebih tinggi, maka yang diperlukan adalah jauh lebih tinggi. Artinya butuh data yang paling ekstrim, entah itu lebih tinggi atau lebih rendah, supaya menggerakkan market atau merubah sentimen setidaknya. Nah, ini berarti kalau misalkan datanya cuma sesuai ekspektasi, maka itu sudah diantisipasi. Seperti yang terjadi saat ini, dolar mengalami penguatan, berarti nantinya mungkin akan terjadi pembalikan, atau dengan kata lain kenaikan dolarnya akan relatif terbatas. Beda cerita kalau misalkan datanya di atas ekspektasi, misalkan 0,5 atau 0,6%. Jadi saya rasa itu yang akan membuat dolar kembali semakin bersinar. Dan akhirnya emas ataupun bahkan mungkin saja currency lain akan mengalami penurunan. Sementara kalau misalkan kebalikannya, datanya relatif lebih rendah, maka yang kita butuhkan adalah data minimal bisa selisih 0,2% dari angka ekspektasi atau kembali berada di bawah previousnya. Itu akan sangat mencolok dan akhirnya bisa membuat comeback ataupun rebound untuk pasar emas dan menekan kepada US dollar. Walaupun ya secara keseluruhan menurut saya agak diragukan kalau market akan bertindak agresif malam nanti, berhubung mereka akan menunggu sampai pengumuman FOMC besok malam.